Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran TIK untuk pelajaran atau materi kali ini adalah tentang jaringan internet. Jaringan internet terbagi sedikitnya menjadi 4 bagian, antara lain ada PTP atau peer-to-peer, ada LAN, Local Area Network, ada MAN, Metropolitan Area Network, ada WAN, World Area Network. PTP atau peer-to-peer, nah ini contoh dari skema atau jaringan komputer berbentuk peer-to-peer. Setiap komputer berarti harus terhubung ke semua komputer lainnya agar bisa berkomunikasi. Contoh yang ini nih, komputer 1 yang di pojok kiri atas itu terhubung ke semua komputer supaya bisa berkomunikasi, mengirim atau menerima data. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kabel yang dipakai akan sangat banyak jika komputer bertambah. Jadi ketika komputer itu bertambah, maka kabel pun akan semakin banyak karena satu komputer harus terhubung secara real ke semua komputer yang ada. Selain itu, juga jumlah NIC atau Network Interface Control-nya harus juga banyak kalau misalkan komputernya banyak. Yang kedua, LAN, Local Area Network. Nih, LAN ini bisa kita lihat berbeda dengan yang tadi, yang peer-to-peer. Kalau Local Area Network, satu komputer cukup menghubungkan dengan satu kabel saja. Walaupun dengan satu kabel, tapi bisa berhubungan dengan semua komputer yang terhubung ke dalam LAN ini, ke dalam jaringan, termasuk server. Nih, kelebihan dari LAN antara lain adalah mencakup area kecil. LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya, jadi menghemat kabel, menghemat sumber daya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang, ini akan lebih menghemat biaya. Melalui LAN, koneksi transfer data antara node itu adalah komputer, akan berlangsung dengan cepat. Jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Nah, adapun kekurangan dari LAN antara lain, luas wilayah koneksi terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja, seperti namanya, yaitu LAN, Local Area Network. Jaringan yang ketiga yaitu Metropolitan Area Network atau kota. Nih, dari LAN 1, LAN kedua, LAN ketiga, LAN keempat dihubungkan dengan internet atau misalkan dengan suatu jaringan yang dinamakan Metropolitan Area Network atau MAN. Jadi satu kota terhubung. Nah, kelebihan dari MAN atau Metropolitan Area Network adalah mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibanding dengan LAN. Kalau tadi LAN hanya bersifat lokal atau dalam satu gedung atau bahkan bisa hanya satu ruangan saja. Hal ini berbeda karena MAN dapat mencakup lingkup satu kota sesuai namanya metropolitan. Hal ini membuat komunikasi dengan jaringan MAN menjadi lebih efisien. Jaringan MAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis. Keamanan berkomunikasi dengan jaringan MAN pun juga dinilai lebih terjaga. Memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Contoh sekarang, MAN ini dipakai oleh kantor-kantor pemerintahan. Contoh, kita membuat KTP di kelurahan, di kecamatan, tanpa harus ke kantor pusat di Dukcapil, tapi tercakup ke atau tersambung ke kantor di Dukcapil. Nah, itu contohnya LAN. Kekurangan MAN, Kekurangan MAN yaitu jaringan MAN sangat mungkin untuk sirsak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya sirsak ini adalah dihack, diretas, atau digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab
demi keuntungan pribadi atau dengan tujuan lainnya. Apabila terjadi kerusakan pada jaringan WAN, waktu yang diperlukan untuk memperbaiki akan cukup lama karena cakupannya cukup luas dibanding dengan LAN. Jaringan yang keempat yaitu WAN, Wide Area Network. Nih, kalau wide ini berarti ini nih ada benua-benua. Dari semua benua dihubungkan dengan satu jaringan yang disebut dengan jaringan internet. Contohnya, sekarang kita menggunakan Facebook, bisa berteman, bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di Amerika, ada yang di Australia, di Afrika. Selama dia mempunyai jaringan internet, maka kita bisa saling berkomunikasi. Walaupun tidak bisa bertatap muka, bahkan tidak kenal sekalipun. Itu contoh dari empat jaringan komputer. Nah, kelebihan WAN memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar, sehingga mencapai antar benua. Semua orang yang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. WAN mempunyai sistem jaringan yang luas dan besar sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Dengan memanfaatkan koneksi workstation, jaringan WAN dapat digunakan untuk berbagi research atau sumber daya. Research ini sumber daya itu sama-sama saja sebenarnya. Kekurangan dari WAN, karena jangkauannya yang luas, sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang sangat tidak sedikit. Dari segi pengaturan atau penyetingan, jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan ini juga tidak murah. Jaringan WAN membutuhkan keberadaan firewall demi membatasi penggunaan atau pengguna ilegal yang masuk. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk membatasi user yang ingin mengganggu jaringan. Skala jangkauan jaringan WAN yang luas membuat jaringan ini rentan terhadap serangan dan ancaman dari dunia luar seperti hacker. Nah, hacker juga terbagi jadi dua, jadi white hacker sama black hacker. White hacker biasanya dia membobol, tapi untuk kepentingan yang baik, diberitahukan kepada pihak yang dibobol. Nih, yang kurangnya di sebelah sini, tolong diperbaiki. Kalau black hacker biasanya membobol untuk kepentingannya pribadi.